saya Sudiati dan rekan saya Marlena. Kami berdua akan melakukan presentasi tentang diseminasi berbagi praktik baik tentang budaya positif ya. di SD Negeri 212 Palembang. Ya, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ya, yang telah banyak mendukung kami ya untuk melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif kami, yang mana akan kami bawakan secara berkolaborasi berdua ya. Ya Bu. Ya. Di sini ada pun susunan acara. Yang pertama, marilah kita pembukaan yang akan diawali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu kata sambutan dari Kepala SD Negeri 212 Kota Palembang yang akan diwakilkan kepada Ibu Hairani. Yang ketiga adalah presentasi diseminasi budaya positif. Yang pertama itu akan dipresentasikan oleh teman saya Ibu Marlena. Yang kedua yaitu saya sendiri untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Ya, yang ketiga adalah penutup. Untuk berikutnya yaitu kata sambutan yang akan diwakilkan oleh Ibu Hairani. Untuk Ibu Hairani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Sudiati Ibu Marlena yang telah memberikan kesempatan pada kegiatan siang hari ini. Alhamdulillah, bersyukur dari Allah Subhanahu Wa Taala, berkat nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata dari CGD kita, yaitu Ibu Sudiati dan Ibu Marlena. Tak lupa pula selalu selalu kita ucapkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan hidupnya hingga akhir zaman. Ya, pastinya kami mewakili Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Hajar Dewi berbicara di kelas ini, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sudiati dan Ibu Marlena yang telah melaksanakan kegiatan aksi nyatanya yang berjudul berbagi praktik budaya positif. Semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini dapat dilaksanakan di kehidupan atau dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dan apapun yang dilakukan dari pihak sekolah selalu mendukung kegiatan yang apa dilakukan oleh CGP sampai akhir atau sampai selesai. Kami mewakili kepala sekolah dan teman-teman sejawat selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Hairani mewakili Kepala SD Negeri 212 Kota Palembang. Ya, ikan sifat, ikan gabus. Makan sifat, makan gabus. Ya. Untuk selanjutnya kita langsung saja presentasi. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Ibu Marlena. Baiklah, kepada Ibu Marlena kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu semuanya? Coba mau dengar tepuk semangatnya. Masih ingat ya? Tepuk semangat. Nah, kata-katanya adalah semangat. Jadi ketika kita mau ini kan ya mau mendemonstrasikan, berarti semuanya harus semangat. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mau pantun juga nih, boleh? Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat.
Jakarta kita main dulu untuk melatih konsentrasi kita semua ya. Di sini kita semua harus berinteraktif ya. Nah di sini ya di Jakarta ini ya, coba kita lihat. Ada apa sih di sini? Nah di sini ada tentang negara, kemudian tentang film, sifat transportasi dan acara televisi, aktor dan aktris, sport dan lagu. Nah, pasti semua bisa ya. Yuk, kita mulai ya. Yang pertama ini negara. Kira-kira apa ini Bu? Ayo. Oh, nggak bawa permen tapi hari ini. Ya, terima kasih Bu Mi. Ayo teman yang lainnya ya. Dan yang kedua apa ini Bu? Oh ini jawabannya, maaf ya. Nah ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Kita semua ternyata ya, guru SD 212. Iya, bagus sekali. Ini apa ini? Waduh, bonus mana sekali. Ayo, ini yang berikutnya ya. Berikutnya kita lihat dulu, kita coba lihat. Nah, ini acara televisi kayaknya. On the spot. Ih, bagus itu masih ya pikirin ya. Masih konsentrasi. Oke, betul sekali. Ini apa? Iya, sering ya Bu ya nonton? Iya. Nah, yang berikutnya. Iya. Ini zaman kita banget ya, propaganda. Iya, terus? Ayo, konsentrasi. Iya, jika aku menjadi apa Bu Anissa? Iya. Yang berikutnya. Ayo, konsentrasi. Ayo. Pas mantap. Bagus Pak Rama ya. Nah ini apa ini? Ayo, ayo, apa ini? Hah? Bantu apa Bu? Ayo. Nyerah? Oke, masih dulu konsentrasi berarti ya. Iya. Ini adalah tentang, nah ini tentang apa ini? Battleship ya. Yang kedua, ayo rangkai kata ini film ya kayak. Ayo. Ini film Bu. Fenomenal Bu. Fantastic Ayo, Four. apa? Pes. Fantastic Four. Kita lihat Bapak Ibu, Fantastic Four. Ayo berikutnya. Ayo Bu, apa ini? Oh iya, ini Indonesia ya, iya, maaf ya. Ini apa ini? Bola apa ini? Iya kita lihat aja Bu. Ayo, mana konsentrasinya? Ini apa? Period. Sudah berapa ngomong ya. Yang berikutnya, jigong bukan ya? Hijau. Iya. Hijau. Itu Bapak Rama itu bener dia ya. Pokoknya kita lanjutkan Bu ya. Ini artisnya, aktor ya, aktornya. Ini apa? Iya betul sekali. Terus lanjut. Iya. Ini memang ini seangkatan kayaknya nih. Ayo nih. Iya betul. Ini. Oh iya kembarannya Bu ya. Ini. Siapa ini? Oh iya
sifat. Satunya ini kreatif. Ini apa itu kira-kira? Komunikatif. Ya. Ini apa ini? Sombong. Iya. Siapa itu? Ini baik hati. Terus belum fokus ya. Ini apa ini? Coba olahraga ini sport ya. Sport ya. Ini apa? Angkat besi. Ini apa lagi? Apa ini? Renang. Sekali olahraga ngomong ya betul ya. Ini apa ini? Fun. Ya betul. Golf ya. Baseball, ya suka main dulu ya. Nah, ini adalah kendaraannya transportation ya, busway. Apa ini? Taksi. Apa? Bajajan, betul sekali. Grab. Ya, tahu semua ya. Ini apa? Sedikit lagi Bu. Ini adalah kata-kata apa ini? Judul lagu ini. Wish you here Bu. Ya. Someone like you. Oke. Sempurna Bu. Ini apa ini terakhir? Andeca, andeci, ora iya. Terima kasih tepuk tangan buat ini. Yang pakai baju ini. Maaf ya, kita lanjut ke presentasi berikutnya. Tunggu sebentar Bu ya, maaf sedikit. Sekarang kita udah fokus ya. Apa mau tepuk lagi? Mau tepuk lagi? Ya, Bapak Ibu izinkan saya untuk ya nanti. Oke Bapak Ibu ya izinkan saya untuk menyampaikannya destinasi aksi nyata saya tentang budaya positif ya. Nah yang mana di sini akan menyebutkan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif saya yang telah saya pelajari di modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10. Nah perlu Ibu ketahui ya saya ya Marlena ya yang berdiri di sini tidaklah lebih hebat dari ibu sekalian. Saya berdiri di sini bukan berarti saya ini orang yang pintar, bukan Bu ya. Saya hanya berdiri di sini untuk menyampaikan, membagi ya apa yang ilmu yang sudah saya dapatkan. Mungkin sedikit Ibu akan dapat dari saya, yang mungkin Ibu lebih mengetahui lebih dari saya. Jadi apabila ada kesalahan, tolong dikoreksi dan saya minta maaf Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini ada pertanyaan romantik ya. Nah pertanyaan ini seringkali kita temukan di keseharian kita ya. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira bagaimana Bu Bapak? Apa? Iya betul, iya tapi iya betul Bu ini ya. Maaf ya. Kemudian yang kedua, dengan pemberian hukuman ya
dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini kira-kira dapat meningkatkan disiplin anak tidak? Tidak menurutnya. Menurut Bu Arista tidak. Iya. Mik satunya mana ya Bu ya? Oh iya. Maaf Bu. Kalau jawaban saya lebih ke tidak ya Bu ya, karena memberikan hukuman secara fisik itu jatuhnya dia lebih menakutkan bagi siswa. Maksudnya dia akan berdampak ke mental siswa juga, karena dia melaksanakan itu tidak dari hatinya tapi dari dorongan karena rasa takut sama gurunya. Iya, Takut karena hukuman. itu pendapat Bu Arista. Yang lain boleh berpendapat Bu ya. Ibu Bapak keluarkan apa unek-unek Ibu Bapak pengalaman, kan ini semua sudah pernah kita lakukan ya keseharian kita. Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Oke, terima kasih Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah dengan memberi penghargaan ya, ini dapat meningkatkan motivasi anak? Penghargaan. Ayo, siapa mau? Bu, ayo tadi kamu ya. Mau coba. Bentuknya seperti apa misalnya ya, Bu? Silakan kasih kepada Ibu Marlena menjawab dari pertanyaan tadi dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ya, artinya saya alami seperti kalau berpesan berlalu apalagi kepada anak-anak yang kelas bawah. Kelas bawah itu kan kita juga tidak boleh terlalu disiplin atau terlalu keras sama mereka, juga tidak terlalu boleh lembut untuk mengajarkan membentuk pribadi mereka. Tapi untuk hal-hal yang memberikan penghargaan itu mereka sangat menerima, tidak hanya dengan tidak berupa dengan barang, tapi dengan kata-kata yang sudah membuat mereka memujinya, itu sudah merupakan hal positif bagi mereka. Dan apa yang kita lakukan tidak membuat kita keberatan sekedar memberikan pujian kepada mereka. Nah, penghargaan itu tidak hanya sekedar hanya benda atau barang, tapi dengan kata-kata yang juga yang dapat meningkatkan motivasi atau semangat anak itu untuk lebih semangat datang ke sekolah atau mengikuti pembelajaran kita yang kita lakukan di dalam kelas. Iya, berarti Bu Air ini setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Ibu Bapak yang lain ibu mungkin? Ada tidak? Boleh, semua boleh berpendapat. Semuanya pendapatnya benar, tidak ada yang salah ya Bapak Ibu. Terima kasih dengan benar. Jadi di sini dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ya, saya setuju, tapi itu tidak untuk jangka panjang. Jadi kan juga motivasi itu mungkin kita sudah pernah dengar kan ada 3 faktor. Yang pertama yaitu hukuman itu dapat menjadi motivasi anak. Tapi kita jadi menghindari rasa sakit. Nah, dengan menghindari rasa sakit itu akhirnya itu tidak untuk jangka panjang. Kalau nggak sakit kita nggak ngelakuin. Seperti contoh jangka terlambat kalau nggak dihukum, ya kita nggak merasa bersalah. Gitu. Terus yang tadi dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Jadi anak-anak itu bisa termotivasi dengan hadiah yang kita berikan, tapi tidak untuk jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang itu adalah kesadaran diri dengan nilai yang kita miliki. Iya, terima kasih Bu Umi, semuanya bagus-bagus yang hebat-hebat ya. Setuju ya? Berarti kalian ibu-ibu bapak ini setuju ya? Ya, kita rampung dulu ya Bu ya, karena disinilah kita akan membahas ya yang mana yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan kepada anak itu ya, apakah bentuk penghukuman ataukah bentuk penghargaan ya. Penghargaan juga bermacam-macam ya Bu tadi ya. Iya, nanti kita bahas akan kita bahas ya. Kita masuk ke berikutnya, ini materi kami Bu ya. Kami berkolaborasi bersama Ibu Studi ya. Di sini kami membahas ya, ada 6 materi di sini. Nah, saya membahas di sini tentang yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dan yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, dan ketiga keyakinan keras. Nah, ini akan dibawakan oleh Ibu Studi ya. Nah, di sini saya akan membawakan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan. Nah, saya tadi sudah membagikan secari kertas kepada Bapak Ibu ya.
Saya sudah memberikan secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang Bapak Ibu berharga, yang sangat berharga ya bagi Bapak Ibu. Tuliskan, silakan Bu. Tuliskan, sudah ditulis? Tulis Bu ya. Apa yang berasa kata Ibu tuh bahagia, sayang sekali dengan benda tersebut, sangat berharga. Benda ataupun impian ataupun apapun itu bentuknya yang menurut Ibu Bapak itu bahagia. Sudah? Kalau sudah, coba digenggam, masukkan ke dalam genggaman Bapak Ibu. Sekuat-kuatnya bagaimana Ibu menggenggam benda tersebut agar jangan sampai jatuh. Sudah? Kemudian, ya, Bapak Ibu coba ya, dengan teman sebelahnya ya, minta buka, coba buka sama temannya. Terus yang temannya itu berusaha untuk membuka. Apapun usaha yang dilakukan itu bujukan, rayuan, ya, dengan iming-iming boleh. Coba buka. Bagaimana? Ayo. Ayo, udah? Betapa susahnya bukan Bapak Ibu untuk membukanya. Susah tidak? Ayo, bagaimana Bu Haresa? Kalau saya berperan sebagai si A ini, si B ya Bu ya, si A ini sebagai si A, saya berusaha membuka tangannya dengan sekuat tenaga. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam tangannya ini, sepertinya berharga sekali. Sulit sekali saya buka. Susah Bu ya? Susah sekali. Walaupun Ibu pujuk, Ibu sudah pujuk, Ibu sudah pujuk, sudah rayu, sudah kasih Sudah sampai dengan paksaan. Iya, bagaimana cara kita membujuk teman itu biar dia membuka itu tidak dilepas Bu ya? Iya. Iya. Kenapa kira-kira Bu? Ayo. Coba, ada yang bisa? Kenapa? Kenapa sih? Padahal kan genggaman gitu loh. Kok susah sekali dibuka? Padahal ayo buka Bu, saya kasih uang. Ya, gitu kan? Masih terus nggak mau dibuka. Silakan Bu. Terima kasih Bu Ena. Ibu Arista itu sebagai yang pemeran yang B dan saya sebagai A. Saya dan Ibu ini sebagai A, yaitu mempertahankan apa yang kami miliki. Karena manusia itu pada dasarnya ada perlindungan diri, pertahanan diri, apalagi untuk sesuatu yang memiliki nilai dan memiliki harga untuk diri sendiri, maka kita akan berusaha mempertahankannya. Mungkin sudah ada teman-teman yang menambahkan? Iya, betul sekali. Ada teman yang lain? Ada yang mau menambahkan? Iya, betul sekali Bu ya. Jadi kita sendiri yang mengontrol itu ya. Yang mengontrol itu kita sendiri ya. Atas kepala tangan kita ini tadi, apakah mau membuka atau menutup kepala tangan kita ini tergantung pada saya, diri kita sendiri ya. Diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu Ibu Bapak ya. Ya, itu adalah perlakuan juga, diberlakukan juga untuk murid-murid kita. Jadi tidak boleh Ibu Bapak kita memaksa kepada anak murid kita ya untuk mengikuti apa kemauan kita ya. Di sini paham Bu? Lanjut ya. Nah, yang berikutnya ini adalah teori kontrol ya. Teori pilihan ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Ada yang kenal Bu? Bapak Ibu? Kenal ya, tetangga dulu. Iya. Iya. Di sini Bapak inilah yang menemukan ilusi kontrol. Yang mana yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya ini ya, kita ini tidak bisa, yang sudah kita bahas tadi, tidak bisa untuk memaksakan ya, untuk murid itu untuk berbuat sesuatu ya. Jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya, jadi jangan paksakan. Ini sering kali loh Bu, betul tidak? Betul tidak? Di kejadian di sekolah, di kelas kita masing-masing kepada anak murid kita masing-masing ya. Jadi jangan
tidak mau, ya, kecuali kalau dia mengizinkan, betul tidak? Kalau dia menerima, dia mau karena paksaan itu tidak boleh. Tapi kalau kita misalnya ada caranya, Bu, ya, Bapak Ibu, kita lanjut berikutnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita diberitahu bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Nah, apa itu? Usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, ya. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung ya pada guru, ya. Kalau kita bujuk-bujuk terus, dibujuk-bujuk, jadi murid itu tadi tergantung kepada gurunya, bukan dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik. Nah, kritik Ibu ya, dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini ya, kritik itu yang seperti apa? Kritik yang tentu saja membuat sakit hati ya. Ya, kritiknya ya. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid ini menuju pada identitas gagal. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ya, mereka juga mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena sering sekali guru ya cukup menggunakan suara halus saja ya untuk menyampaikan pesan negatif. Pelan-pelan Bu, jangan langsung ya, jangan to the point, pelan-pelan ya. Kemudian yang ilusi berikutnya, yang terakhir ya. Ini ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi orang dewasa itu kebanyakan ini dari kita ya. Kita ini ya, benar Bapak Ibu. Kita ini suka memaksa loh pada anak-anak ini. Iya, kebanyakan kita tapi tidak sadar ya. Kita ini kan karena pengen cepet-cepet, jadi kita paksakan ya. Ini ya, ini orang dewasa ini ya percaya bahwa mereka ini kadang memiliki tanggung jawab ya untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan terkadang terjadi. Kemudian berikutnya, nah ini adalah Stephen R. Covey, The Principle Center Leadership tahun 1991. Ini mengatakan bahwa bila kita ingin berbuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kita masuk ke disiplin. Di dalam benak ibu bapak sudah terdengar kata disiplin, ya. Itu sudah membentuk suatu karakter yang harus tata tertib ini, ya. Kemudian kepatuhan pada peraturan jangan dilawan ini. Disiplin ya, sudah membentuk tentang karakter kita ya. Pikiran kita kepada kata disiplin tadi. Terus ada juga ini hukuman ini, ya. Nah, itulah yang akan terjadi apabila kita menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi profil pelajar Pancasila ini yang kita ambil yaitu profil pelajar Pancasila kita sesuai dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama
dan berakhlak mulia. Sudah benarkah itu kita terapkan? Sudah Bu? Contohnya doa ya, salim ya, Yasinah Jumat itu ya, terus infak, sedekah, sholat duha itu semua sudah kita kerjakan, alhamdulillah. Kemudian mandiri dan bernalar kritis, sudah belum? Ada ya, sedikit-sedikit ada ya. Terus berkebinekaan global, ada ya. Kita mengadakan festival-festival ya, betul? Dan bergotong royong. Ada setiap hari Sabtu kita melakukan gotong royong. Ya. Kemudian kreatif ya, kreatif juga kita ya, anak kelas ini membuat ini ya, itu semuanya kreatif. Ya Bapak Ibu sekalian ya, itulah merupakan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada pertanyaan. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah Anda? Kira-kira apa ya Bu yang penting itu? Di profil pelajar Pancasila saja yang kita ambil. Apa yang paling penting itu? Bernalar kritis. Bernalar kritis. Apa? Akhlak mulia. Apa lagi? Yang menurut kita penting. Itu semua ada alasannya ya. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini adalah tujuan dari disiplin positif. Maaf Bu ya, kita geser dulu sebentar. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, ya Bapak Ibu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang kita akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Apa itu? Masuk ke materi kedua. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi kita perlu ya Bapak Ibu untuk mempelajari perilaku manusia ini ya, untuk kita bisa mengetahui ya kira-kira bagaimana ini si anak ini, kenapa si anak ini begini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan ya tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, Bu Bapak ya. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Betul? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Kemudian psikologis maupun tidak ya, terpengaruhinya kebutuhan mereka bila, nah di sini bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, jadi motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat lagi ya dari motivasi yang pertama, berarti lebih naik lagi Bu ya, Ibu Bapak ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Betul? Ya, jadi ini adanya timbal balik ya. Kita bagus kerja, datang pas waktu. Kemudian apa yang saya dapatkan? Ya, jadi meminta timbal balik. Ya. Kemudian yang
3. Apa itu Bapak Ibu? Iya. Jadi buat kata-katanya saja sudah bagus ya. Memotivasi. Betul ya. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Ayo jangan ngantuk ya semuanya. Ini udah siap sabar. Ya, jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Jadi kita itu tanggung jawab pada pekerjaan kita cintai ya Bapak Ibu. I love my job, I love my job, I love my job, I love my job. Betul Bapak Ibu? Ketika kita bilang I love my job, dari mana lagi? Ya? Ketika kita mencintai pekerjaan kita, datanglah yang namanya nurani kita. Memang benar-benar datang ke sekolah itu memang I love my student, I love my student, I love my student. Oke, setuju? Iya. Jadi ketika ada setuju ya tadi bilang, ketika ada murid yang nakal, jangan anak nakal, jangan. Ya, I love my job. Ya, ketika dapat anak yang nakal, langsung sebut I love my job. Ya, oke. Itu juga memotivasi diri sendiri untuk jangka panjang, tidak jangka pendek, Bapak Ibu. Ya. Jadi sebagai seorang guru ini, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, nah, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ayo Bapak Ibu. Poin ketiga, poin pertama, jangan malu-malu. Kira-kira setuju? Poin ketiga. Setuju. Oke, ya Bapak Ibu ya. Iya, kita harus melakukan perubahan Bapak Ibu. Ya, benar. Jadi kita ini, ya, motivasi kita ini ya, sebagai seorang guru hadir mengajar di kelas tepat waktu itu, motivasi kita ini menjadi orang yang menghargai waktu pertama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menghargai waktu kita sendiri? Ya. Kemudian menghargai diri kita sendiri pertama. Ayo maju tadi Bu. Kemudian sebagai teladan bagi murid sendiri. Ya, gak usah jauh-jauh, anak itu secari kertas putih. Apa yang terjadi? Tulisan yang terjadi, ya. Itu guru itu memotivasi, mendidik, ya, mengajarkan untuk anak. Dari mana? Perilaku kita. Ucapan-ucapan baik, ya. Terkadang juga Bapak Ibu, walaupun kita ibu gurunya ucapan-ucapan itu baik, kadang-kadang anak-anak kadang juga ada yang jahat-jahat, jelek-jelek ya ucapannya. Tapi kan itu bukan dari kita, mungkin dari rumah, ya. Tapi kita harus bimbing, jangan bawa kata-kata itu ke sekolah. Karena apakah ibu guru pernah mengajarkan kata-kata tersebut? Kan kita tanya sama anak, sehingga anak bisa berpikir, ya. Kemudian, nah disinilah menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah di sini ada kasus Ibu Anas ini, kemudian Bapak Ibu nanti jawablah kedua pertanyaan ini. Apakah setuju dengan tindakan Pak Seno? Silakan Ibu baca. Oh ya, saya bacakan dulu. Di sini Iva ya kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno ya menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup ya Bu ya, tiba-tiba. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Namanya gugup Bu. Kalau gugup gimana? Mules ya, takut ya. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman
kepala menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Nah, ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas ini semakin gaduh, ya, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas membuka ujung hidungnya. Ini sering terjadi Bapak Ibu? Ya. Sering nggak? Ya, dan kira-kira itu Bapak Ibu setuju tidak dengan tindakan Pak Seno? Ya. Tidak ya? Kita kompak tidak ya? Ya. Ada yang mau membagi alasannya? Mengapa? Ya, Bu Umi. Baiklah, terima kasih Bu Malena. Di sini ada kasus yang Bu Malena tampilkan di depan tentang seorang guru matematika. Di sini saya kurang setuju ya, dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno, karena perundungan ini termasuk perundungan itu ada 3 kategori, ada pelaku dan penonton dan saksi. Nah, Pak Seno di sini sebagai penonton dengan istilah bystander kalau bahasa gaulnya. Iya. Bystander itu termasuk di penonton. Nah, kita sebagai pendidik itu memiliki otoritas untuk merespon situasi perundungan di kelas karena itu termasuk perundungan. Ketawa itu termasuk secara verbal, meskipun tidak menyakiti fisik, tetapi menyakiti perasaan atau psikis, dan itu akan mengurangi rasa percaya diri seseorang. Ini tujuan. Iya, teman-teman dulu. Bagaimana terwakilan semuanya? Iya. Jadi Pak Seno ini tadi melakukan tindakan yang salah ya, dengan secara verbal saja dia membiarkan ya, gitu ya. Oh, semua tertawa kok, Pak Seno-nya diam saja. Seharusnya jangan membiarkan itu. Terus bagaimana caranya? Kita harus mengembalikan identitas diri siswa dulu. Kalau baca itu ya, baca bahasa kita lagi mulai. Kalau seperti itu ya, kita harus mengembalikan identitas siswa kita, ya. Kepercayaan diri dia itu kita kembalikan dulu. Ya, jangan langsung. Jadi Pak Seno, jadi jadinya Pak Seno itu penonton, ya, dan membiarkan hal itu terjadi. Baiklah, terima kasih Bu Umi ya. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini kita pelajari restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, dengan karakter sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari dosen Bu, bukan saya yang bilang, ya, Bapak dosen yang bilang tahun 2004. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ya. Jadi itu yang perlu kita pelajari. Ini siapa yang bilang? Selson Gosen, ya, Selson Gosen, 1996. Dan jadi dalam menjalankan peraturan atau keyakinan sekolah ini Bu ya, bila mana sesuatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan ya atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu terbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam slide ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang diutamakan restitusi. Nah, ini adalah tampilan hukuman. Ini yang bentuk disiplin ya, disiplin yang kita ajarkan, konsekuensi dan restitusi. Nah, berdasarkan bagan di atas ini ya, bagan ini ya Bu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, anak atau murid
tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan muridnya hanya menerima ya suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi yang namanya hukuman Bu ya, itu kadang-kadang punishment namanya ya. Kemudian konsekuensi ini ya, kadang-kadang hukuman itu juga bersifat apa Ibu? Hukuman itu bersifat fisik ya. Iya, betul sekali. Kita lanjut Bu ya. Hukuman konsekuensi restitusi di sini ya. Nah, apa itu tadi sudah kita jelaskan tadi Bu ya, hukuman itu hanya satu pihak ya, tidak dilibatkan. Konsekuensi ini ya, ini terencana, sudah disepakati apabila anak-anak datang harus tepat waktu. Apabila anak tidak datang tepat waktu, maka konsekuensinya akan misalnya tidak istirahat ya, itu. Tapi jangan sampai mengakibatkan fisik mereka ya. Nah, jangan pakai fisik ya. Kita mengajarkan mereka untuk mengatasi masalahnya, yaitu restitusi. Yaitu restitusi inilah ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, di sini ada sedikit refleksi sedikit ya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu kita sama-sama menjawabnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan bentuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Kenapa bisa hukuman? Karena terjadi fisik ya Bu. Dia merasa capek Bu nulis Bu. Ya. Tidak memberi efek jerah. Ya. Memberi efek jerah tidak? Kita sudah pernah itu mencoba di David ya Ibu ya. Tidak hanya tapi tetap sementara waktunya ya. Jadi itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, hukuman jelas sekali itu Bu ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi kalau melakukan kesalahan, perbaiki kesalahannya sendiri ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman Ibu Bapak ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ayo, konsekuensi hukuman. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Konsekuensi. Ayo. Di sini ada kira-kira mengakibatkan apa? Iya, akan mengakibatkan trauma. Jadi dia jangka pendek ini. Bukan merasa dari dalam, ya? Iya. Kemudian yang mana? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Aduh. Jangan diri ya. Iya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada sapu. Konsekuensi. Iya, jangan melakukan kesalahan ya. Pertama minta maaf dulu ya. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat. Apa ini? Ya, itu karena tidak mengakibatkan fisik mereka. Ya. Di sini Alfie on ya. Di sini menghukum ya.
didukung oleh penghargaan. Nah, ini akan kita bahas ya. Yang pertama, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita kasih penghargaan, ya, misalnya, saudara, itu hadiah cuma kayak itu, jadi dia tidak galak lagi, ya. Nah, kedua, menghargai penghargaan itu tidak efektif untuk dilakukan. Yang ketiga, penghargaan ini merusak hubungan. Ingat, dia sama temannya, iya, persaingan kok. Betul, tidak ada karena persaingan. Betul. Kalau ada hadiahnya, ya bersaing. Ayo kita ini, ayo. Dan sudah, tidak usah sama si itu sama ini. Nah, itu meningkatkan permusuhan, merusak hubungan. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, sudah pasti dia pasrah. Kemudian penghargaan ini menurunkan kualitas. Jadi turun kualitas tadi. Padahal dia memang benar-benar sudah pintar, sudah biasa. Gara-gara penghargaan tadi tidak seberapa tadi, ya. Jadi turun dia asal. Jadi penghargaan mematikan kreativitas juga, ibu bapak. Dan yang terakhir, penghargaan ini menghukum. Jadi mau merasa kalau misalnya dia tidak menang, dia merasa seperti hukuman begitu. Seperti ranking ibu bapak, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Jadi dia merasa tidak ranking. Padahal dia harus berusaha sekuat tenaga dia, ya, untuk bisa ranking. Jadi itu merasakan juga inilah dampak hukuman dihukum itu oleh penghargaan. Jadi bapak ibu guru, penghargaan itu bukan berarti barang ya bisa selamat. Itu aja. Jangan membuat dampak kecemburuan kepada teman-teman. Jadi bila ada seorang berbuat salah, ya, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak, betul tidak? Tawaran itu, dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Itu sogokan, ya, betul? Sogokan itu. Jadi kebiasaan ini, kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan, sudah, maaf kembali. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Terus terkadang kita juga cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan. Jadi balas dendam, Bu, ya. Jadi jatuhnya ya. Nah, untuk mengembalikan harga diri mereka itu. Jadi membuat kondisi menjadi impas, ya. Menjadi seperti lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Jadi lebih baik kita kasih tahu kesalahan itu daripada sudah dia kembali, ya. Kasih tahu apa, Bu, saya ini salah, Bu, maaf Bu, Ibu tuh saya nggak setuju Bu salahnya ini ya, biar nggak ada rasa dendam seperti itu, betul. Ini yang tadi ya. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan, ya. Jadi ini proses untuk apa, Bapak Ibu? Apa ini tadi? Untuk kalau kita melakukan kesalahan, ini adalah prosesnya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, untuk mencari solusi untuk masalah dan bagaimana mengatasinya, dan kemudian membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, di sini ada keyakinan kelas, Bapak Ibu, yang materi saya terakhir ya. Di sini contoh keyakinan kelas ini: disiplin, kerjasama, bertanggung jawab, saling menghargai, dan gotong royong. Nah, di sini keyakinan kelas ini atau nilai-nilai kebajikan yang dituju dari sebuah peraturan ini. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Itu kira-kira apa ini, Bu?
Kembalikan badan ke depannya ini. Bentuk disiplin atau apa tuh? Disiplin. Iya. Dilarang mengganggu orang lain. Bentuk apa itu? Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Ya, Bu, saling menyayangi. Bergantian atau menunggu giliran. Tanggung jawab. Apa itu? Mengajarkan apa itu? Sabar, Bu. Iya. Terus dilarang merokok. Itu adalah merupakan kesehatan untuk kesehatan kita, disiplin kesehatan ya. Gunakan masker juga kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor. Keamanan. Nah, ini kalimat-kalimat negatif semuanya, Bu ya. Kita ubah menjadi kalimat positif dan masukkan ke dalam keyakinan keras. Ini merupakan contoh-contoh kalimat negatif. Jadi jangan ada kalimat-kalimat negatifnya kalau membuat sebuah keyakinan keras. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh keyakinan keras saya ya. Keyakinan kelas 5A. Yang pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Maksudnya jangan nadal burung. Kita bisa ya. Terus percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Itu sering terjadi Bapak Ibu di kelas kita. Kalau tidak ada ini, mereka nggak tahu. Ya, ini mengakibatkan, ini ada konsekuensinya Ibu Bapak semuanya ini. Ya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi, kalau tidak buat tugas pasti ada bukan konsekuensi yang akan dilakukan. Kemudian senantiasa membantu, jadi saling kepedulian sesama teman. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, selesai akhirnya. Nah, satu lagi Bapak Ibu ya, sebelumnya saya ada satu kata ya, yang satu Bapak Ibu saya sudah kirim di grup ini ya, tolong dilihat dicek. Saya mengirimkan Padlet ya. Itu adalah refleksi saya Ibu Bapak setelah mendengarkan saya berpresentasi hari ini. Saya menginginkan ada suatu timbal balik ya, yang bisa memotivasi saya untuk kedepannya. Dapat Bapak Ibu? Sudah? Silakan Kak Ibu Bapak Ibu tulis ya, langsung tulis saja. Silakan Bapak Ibu tulis referensi yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, saya sudah membuat ya referensi ini ya Bapak Ibu. Iya, di komen ya. Komentar. Jadi ini merupakan refleksi untuk saya Bapak Ibu ya, untuk saya mengoreksi diri saya setelah Bapak Ibu mendapat setelah Bapak Ibu mengikuti presentasi saya ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan, perasaan yang jelas saya Ibu tanya ya Bapak Ibu ya. Saya juga menanyakan perasaan di sini. Boleh pakai emoticon ya, bahagia, senang, sedih gitu ya. Nanti akan keluar ya. Ya, terima kasih ini. Nah, ini akan keluar. Saya minta satu orang untuk memberikan ulasan refleksinya. Bapak Eki bersedia? Ayo, untuk memberikan refleksinya, Bapak Ibu, ada yang bersedia? Situ baru satu masuk. Ayo, terus. Ini Ibu Arista ini ya? Ya, kita dengarkan Bapak Ibu ya, sambil menuliskan refleksinya, kita dengarkan refleksi dari Ibu Arista. Terima kasih kepada Ibu Marlena yang sudah memberikan presentasi tentang materi berbagi praktik baik tentang budaya positif, di mana materi yang sudah diberikan ini sangat luar biasa sekali, menginspirasi dan sangat bermanfaat untuk kemajuan
khususnya guru SD Negeri 212 yang mana tadinya kami belum tahu apa itu nilai-nilai yang harus kita pelajari dalam menghukum ataupun memberikan konsekuensi ataupun memberikan segitiga restitusi kepada siswa. Nah, mulai dari saat ini kita sudah tahu apa itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi terima kasih sudah memberikan praktik baiknya. Semoga kedepannya kita bisa konsisten lagi menjalankan budaya positif yang akan kita terapkan di SD Negeri 212 ini. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Arista, tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu guru, terima kasih ya atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Sekali lagi saya baru belajar juga Bapak Ibu ya. Jadi mohon dimaklumi. Terima kasih atas sudah melakukan refleksinya. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya.